Bubarkan Banser agar Papua tak jadi lepas. Ada pernyataan tertulis yang masa aksi rakyat Papua bacakan di Sorong. 7 tuntutan mereka. Yoris bilang, meski kondisi di Papua sudah mulai kondusif, persoalan di sana tetap belum tuntas. Sebab masih ada gejolak di beberapa kabupaten sambil menunggu kepolisian menuntaskan masalah. Istilahnya masih siaga menunggu. Kalau tidak, mereka akan aksi lagi. Ya, Yoris baru aja kembali dari Sorong dan Manokwari bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto. Di sana, ia berdialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Saat berada di Sorong, Yoris dapetin pernyataan tertulis dari massa yang berisi 7 poin tuntutan aksi mereka. 7 tuntutan ini begini bunyi lengkapnya saat aksi demo yang berlangsung di lapangan apel kantor Wali Kota Sorong pada hari Rabu 21 Agustus yang lalu. 1. Agar pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua. 2. Mereka juga mendesak agar Presiden mewakili segenap bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua. 3. Pemerintah harus segera bubarkan Ormas Banser dari negara Republik Indonesia. 4. Negara RI segera tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua. Biarkan monyet hidup sendiri di bangsanya sendiri. 5. Agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement monyet pada mahasiswa Papua. 6. Meminta agar pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. The right of the self-determination for West Papua kepada rakyat Papua. 7. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka akan kami duduki. Nah loh, kok tiba-tiba jadi ada Banser? Apa hubungannya Banser dengan pemicu konflik penyerangan atau penggerebekan asrama mahasiswa Papua di Surabaya? Selama ini, seperti yang kita ketahui bersama, di semua yang memberitakan kronologis peristiwa itu, hanya disebutin ada ormas yang ikut menggerebek. Jangan-jangan, yang Abu Janda bilang itu, gara-gara FPI yang geruduk asrama mahasiswa Papua, sebenarnya justru Banser. Dan di Twitter beredar juga foto beberapa orang yang terlihat ada di depan asrama saat kejadian pakai jaket Banser. Tapi saya nggak klaim kebenarannya ya, nanti dituduh hoax lagi. Slogan Banser, garda terdepan penjaga Republik Indonesia, demikian kalimat pembakar semangatnya. Tapi nampaknya nggak sanggup membuktikan nasionalisme ormas itu. Atau apa pernyataan itu tergantung anggaran untuk pelaksanaan? Nampaknya orang Papua tahu siapa itu Banser. Mereka salah satu ormas yang pertama menggeruduk asrama mahasiswa Papua, tapi FPI yang difitnah. Orang Papua pun tahu siapa itu FPI. Mereka salah satu ormas yang membantu logistik saat bencana di Sentani Jayapura, Papua, Maret kemarin. Poin ketiga di antara 7 poin. Apakah urutan angka ini nunjukin skala prioritas? Logika sederhananya kan begitu ya. Berarti memang Banser diduga kuat terlibat sebagai pemicu kemarahan rakyat Papua. Begitu kan? Ya, bukan kali ini aja ada desakan luar biasa dari berbagai kalangan untuk membubarkan Banser. Selama ini, Banser memang dianggap telah meresahkan sesama umat muslim dalam berdakwah serta mencoreng kerukunan sesama. Seperti kasus pembakaran bendera Tauhid di Garut tempo hari, menolak kedatangan ustadz-ustadz yang dianggap nggak sehaluan, dan banyak lagi kasus-kasus lainnya. Kalau udah gitu, alangkah baiknya organisasi Banser ini beneran dibubarin aja. Apalagi kalau mengacu ke pasal 59 ayat 3 Perpu nomor 2 garing 2017 yang sudah disahkan jadi Undang-Undang nomor 16 garing 2017 Undang-Undang Ormas. Maka Banser sudah memenuhi kriteria pembubaran ormas. Dalam aturan tersebut disebutin, ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Dan melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Sedangkan FPI yang dituduh Abu Janda tadi, faktanya justru dimintai pengamanannya oleh para pelajar dan mahasiswa dari Papua. Mereka mendatangi markas FPI Kota Malang. Yakub dan para pelajar Papua mengaku sudah sangat putus asa. Mereka khawatir atas keselamatan mereka.
Usai insiden bendera merah putih dibuang ke selokan di Surabaya yang berujung penangkapan terhadap 43 mahasiswa Papua dan kemudian terjadi kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Wali Laskar LPI Kota Malang, Andre Aston, mengaku dengan senang hati pihaknya menerima kedatangan mereka dan memberikan pengamanan. Andre meminta para pelajar agar tetap bersekolah dan kuliah di Kota Malang dengan tenang. Menurutnya, FPI Kota Malang siap melindungi mereka. Sesuai dengan instruksi Panglima Besar LPI, Ustadz Maman Suryadi, diketahui oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, kami melindungi orang-orang Papua yang ada di Malang. Kami melindungi orang-orang Papua yang sedang belajar di Kota Malang. Jadi, kalau ada gangguan segala macam, tidak sempat lapor ke pihak aparat polisi, lapor kami. Kan rumah saya ada di belakang. Jadi, kalau ada apa-apa sampai masuk, silakan ke rumah belakang. Jadi, jangan takut. Jangan termakan isu. Begitu ujarnya. Subhanallah. Hal ini sekaligus meruntuhkan hoaks dan fitnah keji yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam bahwa FPI memusuhi warga Papua dan bahkan dituding sebagai penyebab kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Saya jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Syahid Agil Siroj, bahwa Banser tidak akan dibubarkan sampai kapanpun. Orang minta Banser dibubarkan, boleh-boleh aja. Orang minta masa dilarang, tapi Banser tidak akan bubar sampai kiamat. Begitu penjelasannya di konferensi pers di kantor pusat PBNU Jakarta Pusat, Kamis 25 Oktober lalu. Kalau udah begini, rasanya kita patut cermati juga paparan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang membahas tentang Pancasila, di mana sila ketiganya berbunyi Persatuan Indonesia. Yang ini lagi kita khawatirkan bersama, karena kembali ada seruan Papua merdeka dari sana. Yusuf Kala menegaskan bahwa ideologi Pancasila dirumuskan bukan untuk dibahas dalam seminar-seminar, diskusi publik, maupun penulisan jurnal. Pancasila menurut dia untuk dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sekali lagi, konstitusi dan Pancasila itu Bung Karno tidak merumuskannya untuk diseminarkan, tetapi untuk dilaksanakan. Makin dibahas Pancasila itu, makin bingung kita semua rakyat Indonesia ini. Padahal Pancasila sendiri sudah jelas, sudah tegas. Bung Karno saja tidak membahasnya, justru dia cuma memberikan pilihan. Kalau Pancasila itu terlalu banyak, bikin dengan Trisila, sosiodemokrasi, sosionasionalis, ketuhanan yang Maha Esa. 3 saja, jelas, tegas. Kita malah terbalik, dibahas terus-menerus, papernya panjang lebar, tidak tahu jelasnya apa. Begitu jelas Wapres Yusuf Kala saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen Senayan, Ahad 18 Agustus lalu. Hal ini pun disorot oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amin Rais. Dia mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak lagi membahas pemindahan ibu kota. Pasalnya, ada persoalan yang lebih serius, yakni mengenai kasus kerusuhan di Papua. Pak Amin pun berpesan agar Presiden Jokowi nggak menganggap remeh permasalahan yang terjadi di Papua ini. Sebab kalau nggak hati-hati, Papua bisa lepas dari Indonesia. Ada United Liberation Movement for West Java atau Gerakan Pembebasan Papua Barat. Gerakan ini salah satu agendanya adalah referendum bisa melepaskan diri dari NKRI. Lihat, sekarang United Liberation Movement for West Papua sudah mengagendakan agar referendum disidangkan untuk majelis umum. Hati-hati, jangan anggap remeh.